Bab 5801. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Di lembah, guru Tao lainnya dan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Sejati muncul, menyaksikan Muyun dan yang lainnya meninggalkan arah. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Muda Sekte itu sombong dan sombong, tidak ada wanita yang tidak bisa dia tahan jika dia mau. Ini kali ini benar-benar Meng Simo marah. Ini lebih dari sekedar marah. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir dia sedang marah. Oh, ya, orang lain melanjutkan, Anda mengatakan bahwa Master Sekte muda itu sangat berbakat, mengapa begitu mesum? Selama bertahun-tahun, sesekali, saya harus mengganti wanita berikutnya kepadanya, tapi kali ini, untuk Meng Simo, dia menolak untuk menyerah. Orang tua itu tersenyum kecut dan berkata, jika Master Sekte muda dapat mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan menahan diri untuk tidak menggoda bunga, maka saya kira dia seharusnya sudah mencapai alam Daois sekarang. Keduanya mengobrol sebentar sebelum meninggalkan tempat itu. Di luar lembah, Muyun mengawal Meng Simo, diikuti oleh Cui Xinghe dan Ding Wenxiu, berjalan maju bersama. Cui Xinghe ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan berkata dengan serius, Tuanku, apakah Anda benar-benar pergi ke paviliun harta karun? Tentu, Muyun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ada 3 guru dan tetua Tao yang duduk di sana sepanjang tahun, dan mereka tidak akan pergi dengan mudah. Ayo pergi, dan jika kita membuat keributan, kita pasti akan ketahuan. Cui Xinghe membujuk, mengapa kamu tidak melupakannya? Tuan muda membawa Meng Simo dan pergi. Kedua saudara kita pasti tidak akan bisa akur di Dayan Senmen ini. Jadi kita akan mengikuti Tuan Muda dan meninggalkan Dayan Senmen. Muyun melihat ke arah Cui Xinghe, dan berkata sambil tersenyum, saya hanya pemimpin Yun Meng kecil, saya tidak bisa melindungi kalian berdua. Setelah mengatakan ini, Cui Xinghe tercengang. Muyun kemudian tersenyum dan berkata, itu saja, aku hanya bercanda denganmu. Kamu bisa bergaul denganku. Jika kamu patuh di masa depan, aku akan menjadikanmu lebih baik dari kamu sekarang. Cui Xinghe segera berkata, Tuan Muda, Anda masih harus pergi. Sudah kubilang, patuhlah. Ya, bawahan ini mengerti. Keempatnya berangkat bersama. Sekte Ilahi Dayan adalah salah satu kekuatan tertinggi dan teratas di seluruh 100 alam Prancis Timur. Sekte Ilahi membentang ratusan mil, dan ada banyak istana, aula, dan lembah. Muyun juga tidak terburu-buru, dan menuju ke kedalaman di bawah kepemimpinan Cui Xinghe dan Ding Wenxiu. Melihat kemakmuran Dayan Senmen, Muyun sangat iri. Saat ini, Yun Meng telah sepenuhnya melampaui keluarga Xie asli, keluarga panjang, Jiuk Xingmen, dan kekuatan lainnya, dan dapat digambarkan sebagai sangat makmur di dunia peternakan. Tapi dibandingkan dengan Dayan Senmen ini, sungguh buruk. Muyun sendiri juga memahami bahwa kekuatan tertinggi dan teratas seperti Dayan Senmen ada pada masa prasejarah, dan Yun Mengnya jauh tertinggal. Sampai ke paviliun harta karun Dayan Senmen. Pada akhirnya, mereka berempat sampai di sebuah lembah. Di pintu masuk lembah, ada 20 orang berdiri di kedua sisi, semuanya berada di ranah Kaisar Daotian, dan 2 kapten terkemuka berada di ranah Daois. Paviliun harta karun Dayan Senmen ada di lembah ini. Muyun tersenyum dan berkata, sepertinya pasti ada keributan. Cui Xinghe mengangguk setuju. Muyun melanjutkan, Nona Yuexi, mohon maaf. Nona Yuexi, Cui Xinghe memikirkan wanita yang hampir memukuli Master Sekte muda sampai mati. Dia datang. Di mana orangnya? Tidak melihatnya. Keempat Muyun tinggal di luar lembah. Tiba-tiba, di lembah. Ledakan, suara keras, yang menggemparkan bumi meletus. Lancang. Segera setelah itu, di lembah, suara gemuruh terdengar. Segera, di atas lembah, suara gemuruh meledak dan bergema. Semua orang tercengang. Para penjaga yang menjaga pintu masuk lembah memandang ke langit satu persatu. Kemanapun pandangan itu berlalu, warna langit dan bumi berubah, dan kekuatan Dao berjatuhan. Sesosok cantik berdiri di udara. 3 sosok tua di sampingnya mengelilingi wanita itu dengan aura bagaikan pelangi. Ya Tuhan, Cui Xinghe benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Muyun tersenyum dan berkata, jangan panik, dia sangat kuat. Yuexi muncul dan berinisiatif mencari kesalahan. Gadis kecil, mengapa kamu membuat masalah di Dayan Senmenku? Seorang lelaki tua berjubah hitam berteriak.
Yueshi menoleh dan berkata dengan ringan, uang agak ketat akhir-akhir ini, dan saya ingin meminta pinjaman kepada Dayan Sandman. Meminjam. Mendengar ini, lelaki tua berjubah hitam itu mendengus dingin, Dayan Sandman-ku adalah pemimpin dari 100 dunia di Perancis Timur, dan ini bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Haha, benarkah? Yueshi tersenyum ringan dan berkata, cobalah. Mendengar ini, lelaki tua itu, tidak peduli betapa tidak sopannya dia, langsung menembak dan membunuh Xiang Yueshi. Kekuatan yang mengerikan meledak. Segera, keempat sosok itu bertarung di Dayan Sandman. Dan saat fluktuasi ini meletus, di dalam sekte ilahi Dayan, satu demi satu tetua tertinggi segera melompat ke udara satu demi satu. Namun kebanyakan dari mereka tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut. Dao Lord dan Raja Sejati, ada yang kuat dan lemah. Wanita yang muncul tiba-tiba itu jelas tidak sederhana, penguasa Tao biasa dan Raja Sejati naik, itu murni untuk mati. Setelah menunggu agak jauh dari lembah pavilion Zangbao, Mu Yun merapikan pakaiannya dan berkata, ayo pergi. Mereka berempat melangkah keluar dan sampai ke lembah. Para penjaga yang menjaga pintu masuk lembah tidak pergi dengan panik, tetapi menjalankan tugasnya dan bersiap. Tuan Muda Sekte, Tuan Muda Sekte. Ketika mereka melihat Mu Yun dan 4 orang lainnya muncul, kedua dewa Daois yang kuat itu segera membungkuk memberi hormat. Kamu tetap di sini, jangan memasuki lembah, sulit untuk menjamin bahwa wanita ini tidak memiliki kaki tangan. Mu Yun berkata dengan arogan, pada saat yang sama, beritahu pendukung selanjutnya bahwa mereka tidak diizinkan memasuki lembah kecuali mereka berada di alam Daois. Mereka yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh tanpa ampun. Ya, Mu Yun memimpin mereka berempat langsung ke lembah. Begitu dia memasuki lembah, ekspresi Mu Yun membeku. Bagaimanapun, dia masih meremehkan Dayan Sandman ini. Di lembah besar tersebut terdapat ratusan loteng, istana, pagoda hitam dan lain sebagainya. Di lembah, banyak orang memandang ketakutan dan memandang ke langit, tetapi tidak ada yang berani pergi. Ini pavilion harta karun Dayan Sandman. Mu Yun memandang Cui Xinghe di sampingnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini sangat besar. Cui Xinghe segera bertanya, apa yang Anda rencanakan, Tuan Muda? Bagaimana cara melakukannya? Mu Yun terkekeh dan berkata, setiap orang tidak bisa ditinggalkan, mereka semua dibawa pergi. Setelah mengatakan ini, Cui Xinghe membeku. Segera, Mu Yun tidak sopan, melangkah keluar, memandang orang-orang di lembah, dan langsung berteriak, mengapa panik? Semua orang menjalankan tugasnya, tenang. Hanya pencuri kecil yang tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi. Para tetua akan menanganinya. Apa yang harus kamu lakukan? Ketika semua orang melihat bahwa itu adalah Tuan Muda Sekte yang datang, mereka berpencar satu demi satu. 4 Daois yang bertanggung jawab atas keamanan lembah datang satu demi satu pada saat ini. Tuan Muda Sekte, melihat Mu Yun, mereka berempat membungkuk memberi hormat. Mu Yun segera berkata, beritahu orang-orang di bawah untuk menjaga posisi mereka dengan jujur, berkumpul di lembah, dan jangan memasuki istana dan gedung bertingkat. Saya akan memulai inspeksi. Sebuah pemeriksaan. Mereka berempat tercengang saat mendengar ini. Tapi Mu Yun langsung berkata, apakah kalian bodoh? Wanita ini, berani datang ke Dayan Sandman-ku sendirian untuk mencuri harta karun di pavilion harta karun. Ketika mereka berempat mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Pertama-tama, bagaimana dia bisa memasuki sekte Dewa Dayan dan mendekati pavilion harta karun secara diam-diam? Pasti ada seseorang yang memimpin tim, jadi dia bisa muncul di sini dengan aman. Ada mata-mata di Dayan Sandman kita. Mendengarkan kesimpulan Mu Yun, keempat komandan sudah mengerti di dalam hati mereka. Perintahkan semua orang untuk berkumpul di lembah, kapten yang bertanggung jawab atas setiap gedung, menara, dan istana, dan memimpin anggota tim, semua berdiri diam di luar gedung, menara, dan istana yang menjadi tanggung jawab mereka. Saya ingin mulai memeriksa satu dengan satu. Seorang komandan segera berkata, iya. Hu Bin, Master Sekte Muda Dayan Sandman, pemimpin masa depan Dayan Sandman. Meskipun dia hanya seorang kaisar sekarang, di Dayan Sandman, tingkat alam Daois, dia harus mematuhi perintahnya. Dan banyak tokoh besar di tingkat penguasa Tao dan Raja Sejati juga sangat mementingkan kata-kata Hu Bin. Mu Yun memberi perintah. Keempat komandan itu segera mengatur. Segera, di lembah, di luar istana dan gedung-gedung tinggi, sekelompok sosok berdiri diam.
Sekilas, setidaknya ada 500 orang, dan yang terburuk adalah alam Kaisar Daotian. Ini adalah tempat terpenting Dayan Shenmen, dan personel penempatan secara alami sangat berhati-hati dan berhati-hati. Berjalan, Mu Yun memimpin Cui Xinghe dan Ding Wenxiu menuju aula terluar. Tuan Muda Sekte, seorang komandan melangkah maju dan berkata, untuk berjaga-jaga, haruskah saya menemani Tuan Muda Sekte? Gulungan, Mu Yun langsung berteriak, ekspresi komandan berubah jelek, dan dia mundur. Setelah Mu Yun berempat memasuki aula utama, pintu aula ditutup perlahan. Komandan yang dimarahi menjadi semakin jelek, tetapi komandan lain di sampingnya berkata, kasih sayang seperti apa yang kamu tunjukkan? Aku, apa yang akan dilakukan Tuan Muda Sekte itu? Komandan lainnya berkata langsung, untuk menyelidiki mata-mata. Apakah menurut Anda kami berempat tidak termasuk dalam kecurigaan Tuan Muda Sekte? Begitu kata-kata ini keluar, komandan yang dimarahi segera mengerti, dan berkata dengan wajah pucat, saya baru saja berbicara terlalu banyak, Master Sekte Muda tidak akan meragukan saya, kan? Komandan lain berkata sambil tersenyum saat ini, jangan khawatir, itu mungkin tidak akan terjadi. Inspeksi mendadak Tuan Muda Sekte adalah untuk melihat apakah ada sesuatu yang hilang di setiap aula harta karun dan istana harta karun. Jika tidak ada yang hilang, tentu saja, kami tidak punya masalah, ada lebih sedikit hal. Bahkan jika kami bukan mata-mata, kami tetap harus dihukum. Setelah mengatakan ini, wajah keempat komandan semuanya berubah menjadi jelek. Ini benar-benar akan menjadi bencana tanpa alasan. Di dalam istana, di sisi kiri dan kanan terdapat 3 ruang samping di setiap sisinya. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda bisa melihat deretan rak buku yang penuh dengan benda-benda indah di mata. Ada banyak sekali buku, slip giok, dan pelat giok unik yang diletakkan di atasnya. Ini adalah tempat di mana Dao Jue disimpan di paviliun harta karun. Kata Cui Xinghe, dia awalnya adalah pengikut Hu Bin. Dia telah berada di sisi Hu Bin selama bertahun-tahun, dan dia telah mengunjungi paviliun harta karun berkali-kali bersama Hu Bin, jadi dia secara alami sangat mengenalnya. Mu Yun juga tidak sopan, semuanya sudah diambil. Dengan lambaian besar tangannya, Mu Yun langsung membuka peta hukuman dan menggantungkannya di atas kepalanya. Di peta Tianzu, matahari, bulan, gunung dan sungai melonjak, dan semua buku dan slip giok terkumpul di dalamnya. Dan, Cui Xinghe terkejut. Di aula ini, terdapat banyak rumus Tao tingkat tinggi. Formula Tao tingkat Kaisar yang cocok untuk alam Kaisar Daotian. Taktik Dao tingkat Dewa Kun yang cocok untuk Dewa Dao. Formula Tao tingkat Dewa yang cocok untuk Guru Tao dan Raja Sejati. Ternyata itu semua adalah gulungan yang dibuka oleh Mu Yun dan disimpan di dalamnya. Untuk mengetahui, Dao Jue tingkat Kunsen dan Dao Jue tingkat Qianshen dipraktikkan oleh Taoist Tao dan Daozu Zhenjun. Masing-masing dari mereka memiliki larangan yang ditetapkan oleh Shenmen tingkat tinggi. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat Daoist dan Daoist Zhenjun datang sendiri untuk melanggar larangan tersebut, itu akan memakan waktu. Namun, gulungan gambar ini langsung mengabaikan larangan tersebut. Bahkan Mu Yun sendiri sangat berbeda. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia benar-benar tidak dapat mengambil Dao Jue tingkat Kunsen dan Dao Jue tingkat Qianshen dengan larangan yang sangat kuat, lupakan saja. Tapi dia tidak menyangka Tianzu Tu akan memberinya kejutan besar. Di aula utama, 3 aula samping di kiri dan kanan disapu oleh Mu Yun. Segera, Mu Yun memimpin Meng Zimo, Cui Xinghe, dan Ding Wenxiu keluar dari aula utama satu persatu. Ketika dia melihat 4 komandan berdiri di luar aula utama, dia mengabaikan mereka dan melihat ke sekelompok 10 orang di sisi kiri aula utama. Pemimpinnya adalah seorang wanita dengan sosok anggun dan kulit halus, tetapi fitur wajahnya biasa saja. Melihat mata Mu Yun saat ini, wanita itu merasa sedikit gugup. Tapi dia mendengar bahwa Master Sekte Muda itu penuh nafsu. Apa yang harus saya lakukan jika saya jatuh cinta pada diri sendiri? Mu Yun tidak peduli apa yang salah dengan wanita itu, dan berkata langsung, apakah kamu bertanggung jawab atas kuil Juetian ini? Wanita itu berkata dengan sedikit cemas, ya. Mu Yun segera berkata, tutup sementara kuil Juetian nomor 1 dan segel di atasnya. Tidak ada yang diizinkan masuk. Segelnya tidak bisa dibuka sampai pencuri melepasnya, mengerti. Selama periode ini, Anda bertanggung jawab memimpin tim dan terus bertahan di sini. Mendengar ini, wanita itu segera mengerti bahwa dia aman. Mu Yun berempat datang ke istana kedua lagi.
Wajah para penjaga yang menjaga di sini langsung menjadi tegang. Segera, Mu Yun memasuki aula utama, yang masih merupakan tempat penyimpanan Dao Jue, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun segera mulai bekerja. Sebuah sekte Taoisme dimasukkan dalam peta hukuman surga. Keempat Mu Yun pergi lagi dan memerintahkan orang-orang untuk menutup aula. Dengan cara ini, semua formula Tao yang disimpan di 7 istana dikumpulkan sepenuhnya oleh Mu Yun sekaligus. Jika itu adalah tuan muda dari kekuatan lain, itu mungkin tidak akan semulus itu. Tapi status Hubin di Dayan Sandman sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa tidak berlebihan jika membandingkan beberapa sesepuh teratas. Mu Yun menyamar sebagai Hubin dan muncul di sini. Bagi semua orang di lembah, mereka takut pada Master Sekte muda ini dari lubuk hati mereka yang paling dalam, tetapi menghadapi Hubin di sini, mereka akan merasa aman lagi. Mu Yun tidak punya waktu untuk melihat apakah formula ini berguna atau tidak, jadi dia harus membersihkan semuanya sekaligus. Taktik Tao dikumpulkan. Itu adalah alat Tao, pil Tao. Di antara beberapa menara tinggi, dari lantai pertama hingga lantai 9, mata Mu Yun terbuka sepenuhnya. Pisau, senapan, pedang, tombak, kapak perang, kait, garpu, cambuk, gada, palu, belati, sekop, tongkat, tombak, pentungan, tombak, garu, dan berbagai senjata ofensif dan defensif lainnya sungguh menakjubkan. Orang-orang terpesona. Bahkan jika Anda memberi Yun Meng 500 tahun lagi, 5.000 tahun, Anda tidak akan dapat mengumpulkannya hingga titik ini. Bukan hanya karena Mu Yun cemburu. Cui Xinghe dan Ding Wenxiu merasa gila. Sekarang, mengikuti tuan muda palsu, mereka secara bertahap mengevakuasi akumulasi Dayan Sandman selama puluhan ribu tahun di bawah pengawasan orang-orang kuat Dayan Sandman. Jika ini terungkap, kalau begitu, pasti mustahil untuk bertahan atau mati. Setelah mengevakuasi beberapa bangunan berturut-turut untuk menyimpan tentara Dao, gedung-gedung tinggi istana Dao dan 4 Mu Yun muncul di dalam lembah. Menghadap pintu masuk lembah, beberapa aula berdiri tinggi di atas anak tangga setinggi 100 lantai, dan anak tangga tersebut juga penuh dengan orang saat ini. Keempat komandan mengikuti Mu Yun ke 100 langkah, dan seorang pria di Xing Yi maju dengan senyuman di wajahnya. Saudara Bin, pemuda itu berkata sambil tersenyum. Mu Yun menatap pemuda itu dan tercengang. Cui Xinghe segera mengirimkan transmisi suara, Hu Sui adalah putra paman ketiga Hu Bin, Hu Kangming. Orang ini bertugas menjaga paviliun harta karun. Mu Yun memandang Hu Sui saat ini, dan berkata, "Bocah bau, apakah ada yang salah di sini?" Hu Sui segera mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan nada datar, "Saudara Bin, apa yang kamu katakan, saya di sini, apa yang salah?" Mu Yun mengangguk. "Untuk berjaga-jaga, mari kita lakukan tindakan dan periksa." Hu Sui tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa." Mu Yun memandang Hu Sui dan berkata, "Ikutlah denganku, yang lain menunggu di luar." Hu Sui berkata dengan serius, "Saudaraku, pergi dan periksa, kita adalah keluarga, dan saya harus menghindari kecurigaan." "Kentut, aku meragukanmu, dan tidak mungkin meragukanmu, datang dan lihatlah bersamaku." Hu Sui merasa bangga saat mendengar ini. Apapun yang terjadi, Hu Bin bisa mempercayai dirinya sendiri. Lainnya, siapa yang memiliki identitas ini? Mari kita bicara. Mu Yun menarik Hu Sui dan memasuki aula. Hu Sui memandang Mu Yun yang menggendong Meng Zimo yang tertahan, dan tidak bisa menahan tawa. "Saudara Bin, wanita ini belum ditangkap." "Oke, langsung gunakan yang kuat. Apakah kamu bodoh?" Mu Yun berkata, "Jika aku menelan pil beracun itu, jika aku berani memaksanya, dia akan bunuh diri." Ketika Hu Sui mendengar ini, dia langsung menatap Meng Zimo dengan tidak percaya, dan kemudian memerintahnya, "Kamu wanita, kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, saudaraku mencintaimu dan melindungimu, itu baik untukmu." Meng Zimo berkata dengan dingin, "Saya memiliki seseorang yang saya sukai dan anak saya, mengapa saya membutuhkan saudara laki-laki Anda?" Ketika Hu Sui mendengar ini, dia langsung memarahi, "Saya pikir kamu sedang memanggang dan tidak makan anggur yang enak." Oke, Mu Yun berkata dengan tidak sabar, "Sekarang seseorang telah menyinggung Dayan Sandman kami, silakan periksa dulu." Adapun dia, saat penyusup terbunuh, aku akan membawanya ke alam Dewa Gembala. Aku ingin melihat kolam naga dan sarang harimau seperti apa Yun Meng itu. Mendengar ini,
Hu Sui segera berubah menjadi wajah tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Saudara Bin akan bersamaku." Hu Sui segera memimpin, dan melanjutkan, "Di paviliun harta karun Senmen kami, belum lagi lusinan aula lainnya, beberapa paviliun harta karun ini sangat penting." Mu Yun mengangguk. Perlahan, Hu Sui tertawa dan berkata, "Saudara Bin, lihat saja, jika terjadi kesalahan, aku akan memenggal kepalaku dan menendangnya untukmu." Mu Yun segera melihat ke arah Ding Wenxiu dan Cui Xinghe, dan memerintahkan, "Kalian berdua pergi untuk memeriksanya. Hu Sui, lepaskan dulu formasi di sini." Mendengar ini, Hu Sui tertegun dan berkata, "Saudaraku, ini tidak sesuai dengan aturan." "Oke," Mu Yun mengerutkan kening, dan berkata sambil mencibir, "Itu melanggar aturan. Di Dayan Senmen ini, aku dan saudaramu adalah aturannya, apakah kamu mengerti?" Mu Yun tahu dari mulut Ding Wenxiu dan Cui Xinghe bahwa aula ini menyimpan harta surga dan bumi yang paling misterius dan berharga di Dayan Senmen. Ada rumus Dao, pil Dao, peralatan Dao, dan segala jenis harta langka. Dan di sini, bahkan jika Hu Hetai, Hu Kangming, Mu Wenbo, dan Guan Hongyun, 4 tokoh teratas di Dayan Senmen, ingin masuk dan keluar, formasi inti yang dibentuk di sini tidak dapat ditutup. Jadi sekarang Hu Bin berkata untuk menutupnya, tanpa sadar Hu Sui menolaknya. Hu Sui hanya mampu mencapai alam 3 pertanyaan kaisar, tetapi dia dikirim untuk menjaga bagian terpenting dari paviliun harta karun. Mengapa? Karena nama belakangnya adalah Hu. Dia adalah keturunan langsung dari Dayan Senmen. Mu Yun melanjutkan, "Anda di sini, apa yang bisa saya lakukan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa segala sesuatu yang dilarang di sini, bahkan penguasa Tao dan Raja Sejati di Senmen, bermata panas. Mungkin itu dicuri dan dikembalikan ke keadaan semula. Ini berbeda, tahu." Petik 2. Hu Sui merasa Hu Bin sangat berhati-hati, itu benar. Kedua, saya benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan sepupu saya. Misalnya, Hu Jing, dan Hu Sui, meskipun sama-sama bermarga Hu, bukanlah putra dari Master Sekte Hu Yu. Di masa depan, Hu Bin akan mengambil alih sebagai Master Sekte. Dia dan Hu Jing juga harus menjadi tangan kanan Hu Bin. Mengapa repot-repot membuat Hu Bin tidak senang di warung ini? Baris. Hu Sui segera mengeluarkan bongkahan emas ungu persegi, dan bongkahan emas ungu itu muncul, memancarkan kilau cian yang samar. Di depan Hu Bin, Hu Sui tidak perlu khawatir, dia hanya meneteskan darah dan bergabung. Segera, bongkahan emas ungu itu melayang ke udara, memancarkan sinar cahaya yang terang. Pancaran cahaya cemerlang itu tersebar kemana-mana dan mendarat di semua larangan di aula. Langsung, serangkaian larangan perlahan dibuka saat ini. Mu Yun memandang Hu Sui dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." "Kak, terima kasih untuk apa?" Hu Sui tertawa dan berkata, "Mulai sekarang, kamu dan aku akan." Desir, seketika, sebuah belati dengan cahaya dingin melayang di atas bahu Hu Sui. Rantai di Meng Zimo menghilang. Saat ini, dia sedang memegang belati dan meletakkannya di leher Hu Sui. Hu Sui tercengang. "Saudaraku, wanita ini." Mu Yun memandang Hu Sui, tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan wanita ini?" "Kamu, bukankah kamu saudaraku?" Ekspresi Hu Sui bergetar, dan dia segera berkata, "Siapa kamu? Di mana saudaraku? Aku dapat memberitahumu bahwa Hu Bin adalah tuan muda Dayan Senmenku. Jika kamu berani menyentuhnya." "Diam dia." Meng Zimo menyayat pipi Hu Sui dengan belati, wajah Hu Sui langsung berlumuran darah, dan dia berdiri di sana dengan gemetar, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Mu Yun tidak berbicara omong kosong, dan langsung memulai, membuka peta Tianzu, dan berjalan berkeliling di beberapa istana. Kemanapun Zhu Tiantu pergi, satu demi satu harta karun diambil oleh Mu Yun. Saat ini, tidak ada waktu untuk memeriksa nilai harta karun tersebut. Hu Sui melihat Mu Yun memasukkan harta karun itu ke dalam gulungan gambar, dan segera berteriak dengan mata merah, kamu sedang mencari kematian. Ini adalah harta karun Dayan Senmenku. Jika kamu mengeluarkannya dari di sini, kamu tidak akan bisa menghabiskannya. Kamu akan mati dengan mengenaskan." "Ya." Mu Yun memandang Hu Sui, tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kalau begitu lihat, bagaimana aku mengeluarkan barang-barang ini." Hu Sui membeku di tempatnya. Ada aula utama dengan 7 aula samping di setiap sisinya.
Butuh waktu lama bagi Mu Yun untuk mengorbankan peta Tianzu dan mengambil berbagai harta karun. Tiba-tiba, di aula samping, kotak emas dan besi besar berdiri dengan tenang. Meng Zimo melihat ke kotak emas dan besi saat ini, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saya tahu apa itu." Meng Zimo melangkah maju dan perlahan membuka kotak emas dan besi itu. Di dalam kotak itu terdapat bola logam berwarna ungu dan hitam seukuran kepala manusia, bersinar dengan kilau yang berdebar-debar. Meng Zimo segera berkata, "Manik guntur Dewa Dayan yang sangat terkenal dari Sekte Dewa Dayan." Manik guntur Dewa Dayan seperti itu mampu meledakkan orang Tao yang sebenarnya. Mendengar ini, Mu Yun melihat manik-manik guntur seukuran kepala. "Tetap di sini dulu, nanti berguna." Mu Yun terus mengumpulkan harta demi harta ke dalam sakunya. Dalam gambar membunuh surga, di atas bumi, melihat harta karun satu demi satu, Pan Buling benar-benar tercengang. Ini terlalu banyak. Di sampingnya, Hu Bin berdiri di sana, benar-benar tercengang. Alu emas mendalam 9 surga. Matahari besar tidak pernah membentuk pil surgawi. Seni ilahi Suanyuan. Hu Bin jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan mata kosong, "Apa yang dilakukan orang gila ini?" Berdiri, Pan Buling menendang Hu Bin dan mendengus, "Kamu juga menginginkan wanita penggembala. Kamu telah memakan hati beruang dan isi perut macan tutul. Sekarang, biarkan aku berkonsentrasi pada penambangan, jangan diam." Hu Bin segera memarahi, "Tahukah kamu siapa saya? Saya adalah Tuan Muda Dayan Senmen, penguasa Dayan Senmen di masa depan, dan bahkan akan melangkah ke alam keabadian. Kamu kentut macam apa? Hehe." Pan Buling tersenyum dingin dan mengusir. "Aku akan pergi menemui pamanmu." Pan Buling berkata dengan dingin, "Saya juga memberitahu Anda bahwa saya adalah penjaga pribadi pertama dan pengurus rumah tangga pertama Mu Yun, putra Ye Yunlan, salah satu dari 10 orang tanpa langit. Betapa kentutnya Anda dibandingkan dengan saya." Hu Bin linglung. "Apa itu Mu Yun, putra surgawi?" "Mu Yun, kamu Yunlan. Apakah Mu Yun adalah putra Ye Yunlan?" Pan Buling sama sekali tidak mempedulikannya, dan mengusirnya begitu saja. Kekuatan tertinggi kecil, yang bahkan tidak memiliki sosok di alam dewa dan dewa, tontonan seperti apa yang dia tunjukkan di depan putra langit. Dari segi status, Mu Yun harus dibandingkan dengan keturunan-keturunan kaisar dewa. Saat Hu Bin duduk di tanah dengan linglung, Pan Buling mengabaikannya. Dayan Senmen, di dalam paviliun harta karun. Mu Yun mengambil semua harta karun di aula samping berkali-kali. Waktu yang lama, pintu aula utama tiba-tiba terbuka. "Tolong, tolong." Cui Xinghe berlumuran darah saat ini, berbaring di depan pintu, terengah-engah. Keempat komandan yang berdiri di luar aula segera berkumpul. "Cui Xinghe, apa yang terjadi? Cepat, cepat." Hu Sui berkhianat, seseorang sedang menyergap di istana. "Tuan Muda, pergi selamatkan Tuan Muda, cepat." Ketika keempat komandan mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda Hu Bin, mereka semua harus dikuburkan bersamanya. "Ikut denganku." Keempat komandan itu segera memimpin orang-orang dan menyerbu ke aula. Saya hanya melihat istana besar, yang saat ini cukup kosong. Ketika satu demi satu sosok berdatangan ke aula, mereka segera mencari Hu Bin dan yang lainnya. Tapi saat ini, Mu Yun dan yang lainnya yang bersembunyi di balik gerbang meninggalkan aula utama dan menutup gerbang dengan tiba-tiba. Manik guntur Dewa Dayan. Pada saat ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, "Saya meninggalkan 100 di sana, jadi saya bisa meledakkannya, kan?" Ding Wenxiu dan Cui Xinghe gemetar ketika mendengar ini. "Cepat mundur." Ding Wenxiu buru-buru berkata, mereka akan segera mengetahui bahwa mereka telah ditipu. "Oke, segera." Keempat Mu Yun menuju keluar lembah secara langsung dan cepat. Sambil berjalan, Mu Yun berpura-pura berlumuran darah, dan didukung oleh Cui Xinghe dan Ding Wenxiu. Ding Wenxiu berteriak, "Hu Sui mengkhianati Senmen dan bekerja sama dengan pihak luar. Cepat semuanya, cepat ke aula utama, dan kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri." Di bawah 100 anak tangga, para prajurit yang menjaga di depan setiap kuil, mendengar ini, bergegas membunuh satu persatu. Orang-orang ini melewati Mu Yun dan yang lainnya satu persatu, dan menuju ke depan. Ketika orang-orang ini lewat, Mu Yun masih menutupi kepalanya, meludahkan darah, dan mengutuk, "Hu Sui adalah bajingan, sial, sial. Segera, biarkan Paman Guan membawa seseorang ke sini, dan bunuh semua orang di dalam, bunuh, jangan tinggalkan siapapun."
Raungan keras terdengar. Para prajurit yang datang bergegas menuju tangga dengan kecepatan lebih cepat. Keempat Muyun segera sampai di mulut lembah. Tapi saat ini, di dalam lembah, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Ditipu. Dengan suara minuman, ratusan orang yang berkumpul di lembah membeku. Keempat komandan muncul saat ini. Mata keempat pemimpin tertuju pada 4 Muyun di pintu masuk lembah. Tuan Sekte Muda. Melihat Tuan Muda Sekte berdiri di sana, keempat komandan itu tampak bingung. Apa yang terjadi? Tetapi, tiba-tiba, boom, boom, boom. Antara langit dan bumi, raungan memekakkan telinga bergema tanpa henti. Suara keras semacam ini bahkan mengalahkan suara pertarungan antara Nona Yuexi dan penguasa Tao lainnya, Raja Sejati, dan Tetua Dayan Senmen. Segera, di dalam dan di luar seluruh Dayan Senmen, suara menderu terus berlanjut, dan suasana menakutkan disebarkan secara terus-menerus. Apa yang terjadi? Di mana pertempurannya? Sepertinya di sisi Buti Valley, meledak. Apakah ini tidak masuk akal? Satu demi satu prajurit Dayan Senmen tercengang saat ini. Di lembah harta karun, pegunungan di sekitarnya runtuh, dan tanah dengan radius puluhan mil mengepulkan asap. Di antara asap serigala, Muyun, Meng Zimo, Cui Xinghe, dan Ding Wenxiu saat ini berada di bawah naungan tripod ungu besar. Meski terkena dampak ledakan, namun hal tersebut tidak menjadi masalah besar. Saat telinganya berdengung, Muyun menatap Meng Zimo di sampingnya, lalu ke sisi lain. Cui Xinghe dan Ding Wenxiu tampak pucat, tapi mereka baik-baik saja. Arah lembah Buti, api membubung ke langit, dan jeritan, ratapan, dan makian tidak ada habisnya. Melihat pemandangan ini, Cui Xinghe tahu bahwa kali ini, dia benar-benar menyebabkan bencana. Keluar, Cui Xinghe buru-buru berkata, sekarang para Senmen pasti berantakan, ayo lari. Muyun menggelengkan kepalanya, sedikit bingung, lalu berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir tentang hal itu. Jika Anda tidak pergi, mungkin beberapa orang tidak akan bisa pergi. Muyun segera mengeluarkan manik-manik guntur Dewa Dayan satu persatu, menyerahkannya kepada Ding Wenxiu dan Cui Xinghe, dan berkata, kalian berdua, masing-masing memilih arah, lempar semua manik-manik guntur Dewa Yan hari ini secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian pergi ke Dewa Dayan di luar pintu, temui aku. Petik 2. Masih tersesat. Mendengar kata-kata Muyun, Cui Xinghe dan Ding Wenxiu menjadi gila. Muyun akan meledakkan Dayan Senmen sampai ke dasar. Pergi. Muyun berkata lagi. Kalian berdua pasti tidak bisa tinggal di Dayan Senmen, ikut aku dan kembali ke Yunmeng. Adapun hal berikutnya, itu adalah pertempuran antara Star Moon Valley dan Dayan Senmen, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Mendengar ini, Cui Xinghe dan Ding Wenxiu mengangguk. Keduanya tahu, tidak mungkin mereka tidak pergi. Tanpa ragu, keduanya langsung menyebar ke kiri dan kanan. Seperti yang dikatakan Muyun, sekarang adalah momen paling kacau di Sekte Dewa Dayan, dan mereka masih punya waktu, meninggalkan manik guntur Dewa Dayan ini, tidak masalah bagi mereka untuk melarikan diri. Pada saat ini, terjadi kekacauan total di Dayan Senmen. Di Hidden Treasure Valley, semua istana dan aula diledakkan. Ini adalah masalah besar. Master Sekte Huyu, datanglah sendiri. Di sampingnya, Hu Hetai berdiri diam. Segera, beberapa sosok berlari ke arah mereka dan mendarat di depan dua sosok besar itu, berlutut dengan satu kaki dengan ekspresi rendah hati. Seseorang membuka mulutnya dan berkata, Master Sekte, Paviliun Harta Karun, dihancurkan, tetapi dilihat dari reruntuhannya, tidak ada harta karun di Sekte Dewa Dayan kita yang ada di antara mereka. Wajah Huyu tetap tidak berubah ketika dia mendengar ini, tetapi dia mengepalkan tangannya erat-erat di belakang punggungnya, tetapi terlihat bahwa dia tidak begitu tenang. Di mana Biner? Huyu berkata dengan tenang. Tuan Muda Sekte, hilang. Orang yang melapor berkata lagi, menurut apa yang dilihat seseorang, Tuan Muda Sektelah yang memasuki tempat ini, dan kami menemukan jejak Husui di reruntuhan, dia sudah mati. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut Huyu bergerak-gerak. Meskipun Husui bukan putranya, dia juga keponakannya. Jika paviliun harta karun Dayan Senmen kosong, pasti telah dicuri. Siapa yang melakukannya? Di manakah lokasi Biner? Huyu memiliki terlalu banyak pertanyaan di benaknya saat ini, dan dia bahkan lebih kesal. Laporan. Pada saat ini, sekelompok orang tiba pada saat ini, dan pemimpin kelompok itu berkata dengan wajah jelek, Tuan, wanita itu, lari.
Lari, lari. Huyu berulang kali mengatakan bahwa keduanya melarikan diri, dan langsung tertawa dengan marah, tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah seorang penguasa Tao dan raja sejati. Ada begitu banyak penguasa Tao dan raja sejati di Dayan Senmen saya, dan dia tidak bisa dihentikan sendirian. Sekarang, paviliun Zhangbao telah dicuri, Husui sudah mati, Biner hilang, dan orang-orang yang datang untuk membuat masalah bahkan telah melarikan diri. Katakan padaku, kapan Dayan Senmenku menjadi tempat di mana orang lain bisa masuk dan keluar sesuka hati? Melihat Master Sekte menjadi marah, semua orang yang hadir menundukkan kepala satu persatu, tidak berani membalas. Carilah itu. Huyu melambaikan tangannya dan mengutuk, temukan Biner untukku segera, pergi. Orang-orang di sekitar segera bubar. Tapi saat ini, boom, 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 boom. Tiba-tiba, raungan yang menggemparkan bumi meletus dari segala arah di seluruh sekte ilahi Dayan. Dalam sekejap, Dayan Senmen yang besar mengguncang tanah dan mengguncang pegunungan. Huyu melihatnya, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Di dalam Dayan Senmen yang besar, raungan meletus dari segala arah, berkas cahaya membumbung ke langit, dan jeritan, lolongan, dan kutukan terdengar tanpa henti. Manik guntur Dewa Dayan. Petir dengan daya ledak yang sangat kuat yang unik untuk Dayan Senmen. Pada saat ini, setelah lembah harta karun bom diledakkan, mereka kembali tertarik kemanapun di Dayan Senmen. Apa? Huyu mengepalkan tangannya erat-erat dan meraung, beritahu aku siapa yang melakukannya, aku akan membunuhnya. 300 mil, jauhnya dari Dayan Senmen, di hutan kecil. Mu Yun dan Meng Zimo menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, Ding Wenxiu dan Cui Xinghe muncul. Semuanya baik-baik saja. Mu Yun tersenyum dan berkata, Sekte Dayan Sen, kalian berdua tidak boleh tinggal lebih lama lagi. Ikut aku, pergi ke Yunmeng. Ding Wenxiu dan Cui Xinghe mengangguk. Mereka berdua secara alami tahu bahwa tinggal di Sekte Ilahi Dayan pasti akan menemui jalan buntu. Terlalu banyak orang yang melihat mereka keluar masuk bersama, Tuan Muda Sekte. Segera, sesosok tubuh muncul di samping mereka berempat. Ayo pergi. Suara pengunjung itu dingin dan dingin, Dao Master Zhenjun dari Dayan Senmen, Dao Shenzhenren, dan Dao Tiandi Realem semuanya telah dikirim untuk mencari Master Sekte muda mereka. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mu Yun melihat orang yang datang, membungkuk dan berkata, terima kasih, Nona Yuexi, atas bantuan Anda. Kamu bantu aku harus membantumu. Mata indah Yuexi tertuju pada Meng Zimo yang berada di samping Mu Yun. Untuk sesaat, dia tidak bisa tidak memikirkan adegan Mu Yun dan Miao Xianyu yang masih ada. Melihat Meng Zimo saat ini, dia juga cantik-cantik, tapi dengan Miao Xianyu, wangsinya tapi itu sangat berbeda. Dalam hati Yuexi, dia tidak bisa tidak membayangkan adegan Mu Yun dan Meng Zimo, aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Nona Yuexi, Mu Yun berteriak, oke, ayo pergi, oke. Sosok Yuexi melintas dan segera menghilang. Meng Zimo melihat ke arah kiri Yuexi, dan bertanya-tanya, menurutku ini cukup aneh. Bagaimana, bulan ini, kenapa kamu menatapku dengan aneh? Mu Yun segera berkata, tidak apa-apa, mungkin menurutku kamu terlalu cantik. Ringan mulut. Segera, mereka berempat meninggalkan jangkauan Dayan Senmen bersama-sama dan menuju 100 dunia di Prancis Utara. Dan pada saat yang sama, di pegunungan luas tertentu di 100 dunia Prancis Timur. Saat ini, Zhu Xingran kehabisan napas, wajahnya pucat, dan dia tetap berada di kaki gunung. Dan di sampingnya, Hu Jing dan Ding Wenyan ditekan, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Hu Jing memandang Zhu Xingran dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Penatua Zhu, kamu tidak dapat melarikan diri. Paman ketigaku, Penatuamu dan yang lainnya mengejarmu, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Zhu Xingran mencibir dan berkata, Nak, apa yang ingin kamu katakan? Menyerah dan bergabunglah dengan Dayan Senmenku. Gulungan. Zhu Xingran menunduk dan berkata, orang tua ini telah berada di Star Moon Valley sepanjang hidupnya, bagaimana dia bisa mengkhianati Star Moon Valley? Setelah mengatakan ini, Hu Jing tercengang. Segera, Zhu Xingran melihat ke arah Ding Wenyan di samping, dan bertanya, Wenyan, kami melihatmu tumbuh dewasa. Kali ini, mengapa kamu membantu Dayan Senmen menangani kami? Mendengar ini, Ding Wenyan menatap kosong, menatap Zhu Xingran, menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menahannya.
Jadi, kakekmu juga diam-diam telah mencapai kesepakatan dengan Dayan Sandman. Petik 2. Mendengar ini, Ding Wonyan buru-buru berkata, tidak, kakek saya tidak ada hubungannya dengan Dayan Sandman. Apakah itu penting? Saat kita kembali ke Star Moon Valley, pemilik lembah akan menyelidikinya dengan jelas. Ju Xingran mendengus dingin. Orang tua, Star Moon Valley, aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali. Suara pelan bergema di pegunungan dan hutan. Tiba-tiba, ada angin bersiul dari segala arah, dan beberapa sosok muncul, mengelilingi puluhan orang dari Xingyuegu. Pemimpinnya adalah Hu Kangming, salah satu tokoh top di Dayan Sandman. Hu Kangming berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang Ju Xingran, dan berkata sambil tersenyum, kali ini, lembah Xingyue pasti akan binasa. Sebagai tetua keempat lembah Xingyue, Anda memiliki posisi dan otoritas yang tinggi. Jika Anda adalah bersedia menyerahkan dirimu ke pelukan Dayan Sandman-ku, aku berjanji, kamu dapat menikmati lebih banyak hak. Lupakan saja. Ju Xingran tertawa dan berkata, saya tidak ingin berbicara dengan kalian dari Dayan Sandman. Haruskah begitu? Ya, keduanya saling memandang, dan ada tatapan mematikan di mata mereka. Hu Kangming dengan tenang berkata, Ju Xingran, menurutku kamu juga harus tahu bahwa kamu tidak bisa menggerakkan Hu Jing. Jika dia mati, Meng Zimo pasti akan mati. Ju Xingran tersenyum dan berkata, ya, tapi sekarang, aku mungkin tidak bisa hidup. Pada titik ini, Hu Kangming mengerutkan kening. Hu Jing adalah putra dari kakak laki-laki tertua Hu Hetai, dan sekarang dia adalah seorang penganut Taoisme sejati. Jika dia meninggal di sini, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada kakak laki-lakinya. 3 bersaudara dari keluarga Hu Hetai, Hu Yu, dan Hu Kangming, dekat. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Dayan Sandman lebih baik dari satu sama lain dalam beberapa tahun terakhir. Hu Kangming tentu saja peduli dengan keselamatan Hu Jing. Ju Xingran juga memahami bahwa dengan Hu Jing di tangannya, orang-orang dari Dayan Sandman tidak akan bisa melepaskannya. Siapa bilang kamu mungkin tidak bisa hidup? Menurutku kamu ingin hidup dengan baik di rumah lamamu. Suara tawa terdengar antara langit dan bumi pada saat ini. Saat berikutnya, seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat tepat di samping Ju Xingran dan yang lainnya.